Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32 sampai dengan 38. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri juga tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Apa itu integritas, saudara? Secara sederhana, berintegritas artinya apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Hidupnya lurus dan bersih sesuai dengan hukum yang berlaku. Para pemimpin perusahaan besar berhasil mencapai segudang prestasi di dalam bidangnya karena mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas yang tinggi. Tetapi saudara, bila dibandingkan dengan orang-orang yang hebat, ternyata Rasul Paulus tidak kalah. Sebagai pelayan Tuhan, ia mempunyai integritas yang tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang dikatakan Paulus, apa yang diajarkan Paulus sama dengan apa yang dilakukannya. Ceramah Paulus di depan para penatua Efesus secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang mempunyai integritas yang tinggi. Dibuktikan dengan hidupnya yang transparan di hadapan jemaatnya. Integritas ini meliputi setia terhadap tujuan hidupnya, yaitu melayani Tuhan, tetap setia dan taat mengemban misi dan tanggung jawabnya walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung. Tuntas dalam menjalankan tugasnya, kesungguhannya bersih dan jujur dalam soal keuangan. Siapa yang meragukan bahwa Rasul Paulus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Injil dan doktrin-doktrin Kristen? Tentunya tidak ada. Karena apa yang diyakininya, apa yang diajarkannya, itu pula yang dilakukannya. Saudara, mengapa Rasul Paulus bisa memiliki hidup yang sangat berintegritas? Artinya apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan di dalam segala situasi apapun. Baik ketika di tengah sukacita, bahkan di tengah-tengah segala penderitaan dan kesusahan karena Injil, karena iman, karena kebenaran, Rasul Paulus tetap hidup di dalam integritas. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ternyata ini rahasianya, saudara. Mengapa Rasul Paulus bisa memiliki hidup yang berintegritas di dalam pelayanannya? Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena pengalaman pelayanannya, tetapi ternyata karena selalu mengingat
perkataan Tuhan Yesus. Di dalam setiap apapun yang dialami, yang terjadi, yang dilakukan, bahkan yang dihadapi, ketika susah maupun senang, ketika suka maupun duka, selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tidak pernah lupa mengingat perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesuslah yang membuat Rasul Paulus memiliki hidup yang berintegritas. Apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan dalam situasi apapun, bahkan ketika pemberitaan firman dan pelayanan menemui jalan penderitaan. Saudara, perkataan Yesus ini yang selalu mewarnai setiap gerak dan langkah pelayanan daripada Rasul Paulus. Perkataan Yesus ini pula yang selalu mewarnai apapun yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Karena itulah Rasul Paulus pun memiliki hidup yang berintegritas, lurus dan kudus, serta tidak wolak-walik. Di depan orang berkata A, di belakang berkata B. Di tengah komunitas berkata C, di belakang lagi berkata D. Rasul Paulus tidak hidup demikian, tetapi dia hidup berintegritas, dia hidup lurus, dia hidup kudus, dia hidup transparan, dia hidup apa adanya karena selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Saudara, apakah kita selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang kita lakukan? Orang yang hidupnya wolak-walik, perkataannya wolak-walik, perbuatannya wolak-walik, di depan orang dan di belakang berbeda, hidupnya tidak lurus, hidupnya tidak kudus, pasti orang itu tidak pernah mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kalaupun mengingat, dia tidak mau mentaatinya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, saudara, mari di dalam hidup kita selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita beritakan, itu adalah perkataan Yesus. Apakah kita juga mengingat perkataan Yesus ketika dilukai dan disakiti? Orang yang percaya dan menerima berita Injil akan selalu mengingat perkataan Yesus yang merupakan sumber daripada berita Injil itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur makin hari kami makin terus diingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan Bapa bahwa orang yang telah percaya dan menerima berita Injil, maka ia akan selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus yang merupakan sumber daripada perkataan Injil itu. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan adalah hidup yang lurus dan kudus. Hidupnya adalah hidup yang berintegritas. Apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan. Hidupnya tidak wolak-walik. Di depan orang berkata A, di belakang berkata B. Di depan komunitas berkata C, di belakang lagi berkata D. Tidak demikian. Karena orang ini akan mengingat selalu perkataan Tuhan Yesus. Karena itu tolonglah kami Bapa, di dalam kehidupan kami berkomunitas, di dalam kehidupan kami bersekutu, tidak jarang kami dilukai, tidak jarang kami disakiti, bahkan tidak jarang pula kami yang melukai dan kami yang menyakiti. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami adalah hidup yang berintegritas, yang lurus dan kudus, serta tidak wolak-walik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami, adik kami, Christopher Adrianta, cucu daripada Ibu Iliana Kristanti, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menggenggam erat anak ini, sehingga dia bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tuanya. Berkati juga untuk studinya,
berkati juga untuk kehidupannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Christopher Adrianta, cucu daripada Ibu Iliana Kristanti. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Tuhan memberkati.